Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Al-hadits tsani asyar, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairu dzalik wa ghairuhu hakadha. Di dalam hadis ini, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, termasuk sebagian dari bentuk ihsannya Islamnya seseorang, bagusnya Islamnya seseorang adalah dengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebenarnya ini mirip dengan hadis yang setelahnya nanti, yang hadis yang ke-13, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan ada hadis lagi yang berikutnya nanti yang ke-15 dan 16, yaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau di hadis yang ke-13 tadi, imannya seseorang itu belum dianggap sempurna hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai kepada dirinya sendiri. Kalau di ayat yang berikutnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik atau dia diam. Ada lain yang mirip dengan itu, yaitu hadis yang ke-16 tentang wasiat Rasulullah kepada para sahabatnya, yaitu la taghdab, jangan kau marah. Kesimpulan dari hadis ini sebenarnya sangat jelas. Bagian dari keislaman kita itu belum dianggap sempurna sebelum nanti ada sesuatu hal yang untuk menyempurnakan. Di antaranya adalah masalah-masalah sosial. Kita beriman kepada Allah, itu adalah masalah hati, dan itu memang harus di dalam hukum Islam kita. Tetapi Islamnya kita itu belum dianggap sempurna sebelum melakukan hal-hal yang nanti menjadikan keimanan kita, Islam kita menjadi sempurna. Di antaranya adalah sesama manusia. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, gitu. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, secara sempurna. Dikarenakan orang yang sholat tetapi masih menyakiti hati orang lain, Islamnya masih diragukan. Dia sholat tapi masih korupsi, berarti Islamnya masih diragukan. Ini pun juga sama. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu adalah salah satu komponen untuk memperbagus atau menyempurnakan keislaman kita. Di antaranya, kalau misalnya kita ngobrol kemudian di antara ngobrol memberikan mudarat atau bahaya, dan kalau diam kita selamat, berarti kita pasti dianjurkan untuk diam. Dan seandainya kita melakukan sesuatu dan justru sesuatu itu menjadikan kita mendapatkan mudarat atau mendapatkan keburukan, maka hendaklah dia tidak melakukan apapun. Maka di sana wailul likulli humazatil lumazah. Jadi menyakiti hati orang lain itu tidak hanya lewat mulut, tetapi bisa dengan perbuatan atau perilaku kita. Jadi artinya di sini kita meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada kita. Itulah salah satu bukti kalau keislaman kita itu sempurna. Banyak sebenarnya contohnya ya. Misalnya kalau perkataan ya seperti ngobrol, kemudian kita gunjing, ghibah, itu apa sih fungsinya gitu kalau kita pikir. Kemudian kalau masalah perbuatan, kita melakukan, artinya kita bergerak melakukan sebuah hal yang sebenarnya itu tidak sama sekali bermanfaat kepada kita, sama sekali tidak, gitu misalnya. Dan justru nanti akan membuang-buang waktu dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya nanti, padahal di situ tidak ada manfaatnya sama sekali. Itulah hal-hal yang harus kita hindari, dan inilah salah satu sifat wara kita. Wara itu artinya meninggalkan sesuatu walaupun itu boleh dikerjakan, tetapi kalau seandainya itu tidak ada manfaatnya, alangkah baiknya itu kita tinggalkan, apalagi ada mudaratnya. Nah, ini tidak berlaku bagi orang yang memerintahkan atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan misalnya kita katakan, ya saudaraku yuk kita ngaji misalnya gitu. Atau misalnya dia
melakukan ghibah, kemudian kita ingatkan, sebaiknya kamu jangan ghibah, jangan menggunjing orang lain. Kemudian dikatakan, wah kamu itu nggak ada fungsinya perkataan itu. Bukan itu maksudnya. Di sini justru amar ma'ruf nahi mungkar, kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, itu ada baiknya. Ada kebaikan yang akan dia dapat dan kita pun akan mendapatkan kebaikan itu. Nah sekarang pertanyaan gini, apa sih indikasi atau faktornya apa? Atau acuannya apa? Itu perbuatan itu bermanfaat atau tidak itu menurut kita? Kan belum tentu menurut kita itu tidak bermanfaat, belum tentu orang lain tadi nggak bermanfaat juga. Pusatnya atau yang sebagai barometernya itu adalah syariat sebenarnya. Kalau menurut syariat itu bermanfaat, walaupun seakan-akan menurut kita itu nggak bermanfaat, tetap itu akan bermanfaat. Tapi kalau menurut kita bermanfaat, belum tentu menurut syariat bermanfaat. Jadi pokoknya kita harus mengacu kepada hukum syariat itu bagaimana, ini bermanfaat atau tidak, gitu ya. Jadi itu singkatnya dari penjelasan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab, karena sudah 8:30. Ada pertanyaan sedikit mungkin? Enggak ada ya? Kalau ada, alhamdulillah. Ya karena waktunya mepet. Nanti sebenarnya nyambung dengan yang setelahnya itu, hadis setelahnya. Jadi sebaiknya kita menghindari sesuatu yang memang tidak memberikan manfaat sedikit pun atau tidak memberikan kebaikan kepada kita. Lebih baik kita tinggalkan daripada kita melakukan tetapi hanya seakan-akan hanya sia-sia. Maka kalau misalkan ada teman kita saling ngobrol dan menggunjing, maka sebaiknya kita ingatkan, atau minimal kita itu tidak mengikuti atau tidak ikut nimbrung di sana. Itu minimal banget. Bahkan kalau kita melihat kemungkaran, harusnya kita menghindar atau mencegah lewat tangan kita. Tangan itu maksudnya di situ adalah kekuasaan. Nah, kalau nggak mampu juga maka dengan mulut, artinya menasihati dengan lisan kita. Kalau nggak bisa juga minimal kita itu nggak ikut, kemudian kita doakan. Itu selemah-lemahnya iman. Kita itu lemah terus. Jadi kalau ada teman kita, karena kalau kita membiarkan kawan kita berbuat keburukan, itu sama halnya teman kita tuh masuk ke neraka tapi kita liatin doang gitu. Dan itu yang kita khawatirkan adalah nanti teman kita itu akan meminta pertanggungjawaban dari kita gitu. Kenapa dulu nggak kau ingatkan? Kan bahaya juga. Maka minimal kita itu kalau ada punya kawan dekat, teman dekat, teman kantor misalkan, duduknya berdampingan, cobalah ajak mereka untuk sholat. Kalau belum sholat, kalau sudah sholat ajaklah berjamaah. Kalau sudah berjamaah, ajaklah ngaji. Begitu seterusnya, kita saling mengingatkan. Itu kelihatannya sepele dan bahkan seakan kita itu, namanya Jakarta sih ya, cuek BP itu memang di mana-mana. Tapi coba kita cairkan suasana yang saling cuek itu, karena terkadang kita itu benci kepada orang cuek, tapi kita sendiri itu sebenarnya cuek. Aneh kita ini. Misalkan orang itu cuek banget, jutek banget gitu. Pertanyaannya, kamu sudah pernah menyapa nggak? Belum apa sama dia? Enggak, dia jutek. Berarti apa bedanya kita dengan dia dengan kita? Gitu. Kita mengatakan orang itu buruk banget, sombong, nggak mau menyapa. Pertanyaannya, kamu sudah menyapa belum dengan dia? Belum, berarti sama. Jadi kalau kita mengatakan orang itu buruk, cobalah cairkan. Jadi sebenarnya ringan kok. Misalnya tetangga kita itu pencuri misalkan ya, itu sebenarnya gampang itu. Kalau ada tetangga pencuri, cobalah antum sering-sering bersedekah kepada dia. Ngasih apa? Sering ngasih. Insya Allah manusiawi. Kalau kita sudah sering ngasih baik kepada dia, nggak mungkin mencuri apa yang kita miliki. Dan kalau ada orang yang benci kepada kita, cobalah untuk memperbaiki keadaan itu. Mulailah dari diri kita maksudnya. Karena kita tidak bisa menuntut orang lain berbuat baik kepada kita, kecuali kita dulu yang harus berbuat baik kepada mereka. Itulah yang bermanfaat. Jadi artinya kita melakukan apapun, kalau kita mendapatkan kebaikan, insya Allah hati kita menjadi tenang, nyaman, dan kita pun akan merasa lebih damai dan tidak ada rasa was-was dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu, nanti kita sambung di lewat insya Allah. Kita akhiri alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.